Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Oktavia Ayu Aryasya, perwakilan dari kelompok 9 dengan kelompok yang beranggotakan 1. Saya sendiri, 2. SD Istiqomah, 3. Tata Maulani, 4. Eva Riani, 6. Fanya Nadim Rosadia. Kami akan memaparkan materi, yaitu materi karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli sebagai berikut. 1. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. 2. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 3. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. 4. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. 5. Menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandasan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. 2. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. 3. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi membuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. 4. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. 5. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Jenis karya ilmiah selanjutnya yaitu disertasi. Disertasi atau PDH tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan
oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Syarat penulisan karya ilmiah. Menurut Dwi Loka dan Riana, menulis karya ilmiah memerlukan sekurang-kurangnya 4 syarat, yaitu 1. Motivasi dan disiplin yang tinggi. 2. Kemampuan mengolah data. 3. Kemampuan berpikir logis atau urut dan terpadu atau sistematis. 4. Kemampuan berbahasa. Tujuan karya ilmiah. 1. Bisa menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah atau institusi perguruan tinggi dengan masyarakat atau bagi peminatnya. 2. Melatih keterampilan dasar untuk menjalankan penelitian dengan benar dan teratur. 3. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang ada pada mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah berupa karya ilmiah setelah yang bersangkutan mendapatkan pengetahuan dari keilmuannya. Tujuan karya ilmiah yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. 5. Sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya berupa tulisan ilmiah yang sistematis. Manfaat karya ilmiah yaitu 1. Dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. 2. Sebagai pengenalan dengan aktivitas kepustakaan. 3. Mendapatkan kepuasan intelektual. 4. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 5. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. 6. Sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. 7. Dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Fungsi karya ilmiah yaitu 1. Fungsi untuk pendidikan. Dengan menulis karya tulis ilmiah akan memberikan sebuah pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk penulisnya. Karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. 2. Fungsi untuk penelitian. Dalam hal ini, karya tulis ilmiah ditulis berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna juga untuk meneliti dalam mempraktekkan prosedur ilmiahnya. 3. Fungsi fungsional. Artinya, karya tulis ilmiah dapat bermanfaat sebagai alat untuk melakukan pengembangan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Sistematika karya ilmiah. Bagian pembuka. 1. Sampul. 2. Halaman judul. 3. Halaman pengesahan. 4. Abstraksi. 5. Kata pengantar. 6. Daftar isi. Sistematika karya ilmiah, ringkasan isi. 1. Pengertian karya tulis ilmiah. Karakteristik, tujuan, manfaat, fungsi, jenis, dan sistematika. Yang kedua, bagian isi. Sistematika karya ilmiah pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Pembahasan atau pembatasan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Metode penelitian. 6. Pembahasan. Sistematika karya ilmiah selanjutnya ada pembahasan teori yang terdiri dari yang pertama adalah kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. Yang kedua, ada pengajuan hipotesis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, waktu dan tempat penelitian. Yang kelima, metode dan rancangan penelitian. Yang keenam, populasi dan sampel. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Yang kedelapan adalah pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya, pada sistematika karya ilmiah terdapat hasil penelitian
yang terdiri dari yang pertama adalah jabaran variabel penelitian, yang kedua ada hasil penelitian, yang ketiga ada pengajuan hipotesis, yang keempat ada diskusi penelitian yang mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya. Selanjutnya ada penutup yang terdiri dari simpulan, saran, dan bagian penunjang. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah dalam pembahasan maupun pengeditan video, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.